Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra minha arba'atun hurum yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Amma ba'd, jamaah sidang salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar ayah bunda, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Semuanya dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang sehat, mengawali daripada tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Tanggal berapa bunda? Tanggal 2 apa 3? 2 ya, tanggal 2. Baik, pada betul ya. Baik, alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan tak ada yang merasakan pilek, tak ada yang merasakan batuk dan yang lain sebagainya. Dan semoga kumpul kita pada malam hari ini adalah dalam rangka bentuk syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, memikirkan sesuatu yang kita miliki, memikirkan sesuatu yang ada, bukan memikirkan sesuatu yang tidak ada atau sesuatu yang hilang dari diri kita. Karena kalau kaum mukminin Pak, Bu, kalau memikirkan sesuatu yang tidak ada, tidak bisa terwujud rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kufur saja, yang ada keluh kesah saja. Betul tak Pak? Betul. Yang dia miliki mobilnya mungkin Avanza, dipikirkan Innova terus misalnya, akhirnya tidak bersyukur. Kenapa? Yang ingin dimilikinya adalah sesuatu yang tidak dimilikinya, yang dipikirkan adalah sesuatu yang tidak dimilikinya. Maka apa yang kita miliki pada malam hari ini, bentuk kesehatan, adalah rasa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita beri judul Gebyar Muharram, bulan peningkatan amal gitu ya. Bulan introspeksi diri dan peningkatan amal. Pada malam hari ini kita akan membahas yaitu satu tema yang amat besar di dalam Islam, satu tema yang para ulama menyandingkan dengan beberapa bulan yang lainnya, satu tema yang akan dibahas beberapa ibadah, suatu ibadah yang sangat kompleks di dalamnya, yang nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nanti kita pelajari, ada rahasianya. Dan orang yang mendapatkan rahasia-rahasia tersebut ketika dia meningkatkan daripada amal ibadah tersebut. Rahasia tersebut akan dapat oleh orang tersebut ketika dilakukan oleh orang tersebut. Apa saja kiranya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat yang ke-36. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Jadi dari dulu semenjak Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, itu bulan yang ada cuma 12. Jadi tak ada bulan yang lainnya selain daripada bulan yang 12 tersebut. Dan ini hitungan baik hitungan syamsiyah ataupun qamariyah, 12 saja. Baik orang-orang yang mencantumkan dalam kehidupannya dengan kalender Masehi itu 12, dan kalender qamariyah atau hijriyah itu 12. Kenapa seperti itu? Dari mana dalilnya Ustaz? Yauma khalaqas samawati wal ard. Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, nah semenjak itu pula Allah menetapkan rotasi bumi tersebut berputar sebanyak 12 bulan.
Nah, 12 bulan itu sebagaimana yang kita kenal, apa saja Pak? Kita ingat lagi? Apa saja? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Kemudian dia bukan Jumadil sebetulnya, Jumada. Yang betulnya bentuknya Jumada. Kenapa? Di situ ada alif lam maksura di situ. Jadi disebut Jumada. Jumadal ukhra, bentuknya bentuk muannas, bentuk feminim, maka disebut dengan ukhra. Jumadal ula dan Jumadal ukhra. Jumadal. Kemudian apa lagi? Jumadal ula, ukhra, kemudian Rajab yang ketujuh, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dulu saya kalau untuk menghafal ini pakai lagu dulu. Lagunya bahasa Inggris, gitu ya, bukan bahasa Melayu, bahasa Inggris. Saya pun itu dengan itu akhirnya mudah juga. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, this is moon in Islam. Jumadal Ula, Jumadal Ukhra, Rajab and Sya'ban, Ramadan, gitu, dan yang seterusnya gitu ya, banyak pula saya bernyanyi nanti jadinya. Cara menghafalnya. Jadi ini dihafal. Kenapa kita hafal? Karena disitulah nanti banyak peristiwa-peristiwa terjadi dan kita mengingatnya bisa diingat dengan kita menghafal seperti itu, mengingat peristiwa tanggal per tanggalnya. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram. Kenapa dinamakan haram? Apakah tak baik bulan tersebut? Tidak. Apa buktinya? Masjidil Haram. Betul enggak? Ada Masjidil Haram, ada Haramain. Apa yang dimaksud dengan Haramain? Makkah dan Madinah Al-Munawwarah, 2 tempat suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga Baitul Maqdis. Ini tempat-tempat haram. Kenapa disebut dengan haram? Haram secara bahasa artinya al-mani', yaitu yang dilarang, yang di dalamnya dilarang dilakukan maksiat, yang di dalamnya dilarang khususnya melakukan peperangan, kecuali seorang muslim diserang terlebih dahulu, maka di situ ada perlawanan dari kaum muslimin, namanya defense. Serang balik atas penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang non muslim kepada kaum muslimin. Adapun peperangan pada keadaan yang ofensif dan keadaan menyerang itu tidak diperbolehkan. Haram, bulan-bulan haram. Begitu pula Makkah dan Madinah pun tidak boleh terjadi peperangan di dalamnya, gitu. Nah, di situ haram. Dari bahasa mani', sesuatu yang dihambat, sesuatu yang dilarang, dilakukan kemaksiatan, dilakukan hal-hal yang maksiat bernilai murka Allah Subhanahu wa taala, kejahatan dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, banyak penekanan-penekanan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan ini. Apa saja nanti kita maksud? Yang dimaksud dengan bulan haram, 2 saling dempetan, yaitu bulan Dzulhijjah dan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah dan Dzulhijjah kemarin sudah kita lalui. Alhamdulillah sudah kita lalui juga dengan Idul Adha. Betul Pak? Sudah merasakan daging Pak? Alhamdulillah sudah banyak ya Pak. Masya Allah. Berapa ekor jadinya? 19. Nambah enggak? Tetap 19 sapinya, tetap 19. Masya Allah. Semoga kita berdoa tahun depan bertambah 23 misalnya, 25 gitu. Siapa tahu ya. Semoga. Alhamdulillah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, 2 dempetan, kemudian satunya lagi Rajab. Setelah itu kita yang saat ini berada di dalamnya, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah bulan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan banyak amal ibadah di dalamnya, betul, bulan yang sangat mulia, dan itu adalah syahrul li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah bulan bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak amal ibadah. Tetapi di bulan Muharram ini adalah bulan yang dicintai, disebut dengan Syahrullah, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan di situ dalam banyak hadis baik riwayat Muslim ataupun riwayat Bukhari, dalam kitab Syarah Muslim pun disebutkan oleh Imam Nawawi dari Qatadah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan, paling mulia seorang muslim berpuasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Syahrullah, di bulan Allah Subhanahu wa taala Al-Muharram, yaitu bulan Muharram. Wa afdhalus salat, dan sebaik-baik, seafdal, seutama-utama salat ba'dal fariḍah, setelah salat wajib, salatul lail, salat malam. Salat malam, baik tahajud atau qiyamul lail dari ba'da isya. Nah, di situ disebutkan ada afdal. Kalau dikatakan afdal dalam bahasa Arab itu namanya isim tafdil, bentuk yang paling tinggi di antaranya, yang paling. Kalau bahasa Inggrisnya itu most, 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 the most impossible, yang paling tidak mungkin gitu ya. Nah, itu most itu artinya kalau dalam bahasa Arabnya afdal, yang paling utama, tak ada lagi di atas afdal itu. Nah, di situ afdal. Maka di situ bulan yang paling afdal setelah bulan Ramadan, karena di situ banyak amal ibadah, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram. Bulan Muharram ini mengajarkan kepada kaum muslimin aspek sosial untuk menjaga kerukunan dalam beragama, dalam menjalin sosial kepada tetangga kaum muslimin. Kenapa? Di situ dilarang menyakiti sesama kaum muslimin, lebih ditekankan lagi, dilarang melakukan kejahatan. Fala tazlimu fihinna, kata Allah dalam Quran surah At-Taubah, jangan berbuat zalim di dalamnya. Nah, jangan berbuat zalim di dalamnya. Dzalika ad-dinul qayyim, dan itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, aturan atau agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ bulan Muharram ini adalah bulan yang salah satunya dilarang untuk menyakiti diri, menghindarkan diri dari sesuatu yang dapat mencelakakan. Contoh, kalau anak muda suka biasanya jumping-jumping, angkat ban depan, kurangi di bulan ini. Karena kalau kecelakaan atau yang lebih parah daripada itu, maka termasuk dalam bentuk zalim, dalam bentuk menyakiti atau menzalimi diri, atau hal-hal yang lainnya yang membahayakan kehidupannya. Maka di situ hindarkan dari perbuatan-perbuatan yang bisa membawa diri dalam bahaya kepada diri sendiri ataupun kepada orang sekitar kita. Lebih-lebih kepada kaum muslimin yang saat ini kita lihat bagaimana problematika terjadi di mana-mana antara kaum muslimin, kefakiran, kemiskinan, pengangguran, kejahatan, ahlul maksiat, dan yang lain sebagainya, banyak. Nah, di situ dilarang aspek sosial, aspek daripada spiritualnya. Karena ini adalah bulan Syahrullah, Allah memberikan hadiah banyak nih Pak. Maka kami bilang gebiar Muharram. Kenapa gebiar Muharram? Karena di sini banyak hadiah yang Allah siapkan. Ada satu yang spesial nanti akan kami sampaikan pula. Selain daripada puasa sunnah, baik mutlak ataupun dia yang muqayyad. Yang mutlak itu Bapak mau puasa dari awal sampai akhir silakan. Mau puasa setengah bulan silakan. Mau puasa nanti ada ayamul bid. Nah, di situ yang muqayyad. Muqayyad itu yang dia terikat. Contoh ayamul bid tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriah, maka yang berpuasa di 3 hari tersebut sama dengan berpuasa selama 1 tahun. Atau puasa Senin dan Kamis, pengangkatan amal, buku catatan seorang muslim itu selalu diambil oleh malaikat bergantian di hari Senin dan Kamis. Di hari Senin khusus daripada Rasulullah SAW selalu melakukan puasa, ditambah dengan Kamis juga. Nah, di situ pengangkatan amal terjadi dan Rasulullah SAW selalu melakukan puasa Senin Kamis. Memang di sini kadang-kadang cukup berat, namun mungkin di waktu-waktu tertentu seperti bulan ini mungkin bisa kita lakukan demikian. Apalagi kira-kira puasa Daud. Seafdal-afdalnya puasa adalah puasa Daud, seafdal-afdalnya puasa.
semulia-mulianya pula puasa adalah puasa Daud setelah puasa Ramadan tentunya. Nah, di sini ada perbandingan-perbandingan yang lainnya. Di situ puasa Daud yang dimaksud adalah sehari ini puasa, besok tidak, besok puasa, besok tidak. Dan dalam ilmu kesehatan, puasa Daud ini memperbaiki lambung dan mampu menjadikan seorang muslim tubuhnya bagus, bisa diet. Jadi kalau ada yang mau diet, puasa Daud lah. Sehari puasa, besok tidak. Sehari puasa, besok tidak. Serius. Nah, ada rumah-rumah sehat itu biasanya kalau kita minta diet, yang dianjurkan apa? Puasa lah. Puasa Daud. Nah, di situ puasa hari, puasa besoknya tidak. Dengan catatan pas sahurnya jangan pula porsi 3 kali. Porsi 3 kali tak jadi diet jadinya, gitu kan. Nah, baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di situ ada yang khusus lagi namanya Asyura. Asyura. Asyura dari kata asyara, asyir yaitu yang ke-10. Bulan dari tanggal penanggalan yang pertama 1 Muharram, hari 2 Muharram, 8 hari lagi, 9 hari lagi insyaallah berkesempatan kita semuanya hendaknya kita sahur puasa Asyura. Puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Nah, di sini disebut dengan Asyura. Apa fadilahnya? Allah ampuni satu sanatul madiyah, 1 tahun yang sudah berlalu dosa-dosa seorang manusia. Nah, 1 tahun yang telah berlalu diampuni dosa-dosa manusia. Namun di situ ya Rasulullah, seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna hadzal yaum yu'azzimuhul yahud." Sesungguhnya hari tanggal 10 itu juga hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Maka di situ Rasulullah mengatakan, "Fi sanati taliyas sumna fi sanati taliyah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita di tahun selanjutnya akan berpuasa fi tasi'ah, di tanggal 9-nya puasa Tasu'ah. Nah, di situ dalam kitab Lataif Al-Ma'arif disebutkan dan Syarah Muslim disebutkan orang yang hanya berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram di situ makruh. Tetap dapat pahala tetapi dia makruh karena dia tidak menghindarkan satu hal, mengikuti daripada kebiasaan orang kufar sebelumnya. Nah, di situ termasuk dalam hal tasyabbuh namanya. Kalau dalam istilah akidah, tasyabbuh itu dilarang. Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang dia mengikuti satu kebiasaan, satu hari, satu upacara yang dilakukan oleh orang-orang, oleh suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, "Oh, seperti itu. Kalau begitu di tahun yang berikutnya kita akan berpuasa." Dan itu Rasulullah bersabda di tahun 62 Hijriah. Di tahun 62 tahun kehidupan Rasulullah. Setelah itu di tahun setelahnya belum sampai bulan Muharram selanjutnya Rasulullah SAW meninggal dunia. Maaf, tahun ketiga ya saat itu bersabdanya. Belum sampai tahun setelahnya meninggal dunia. Rasulullah SAW meninggal di hari apa Pak? Hari Senin. Di hari kelahirannya juga. Lakinnamal masyhuru tsani ashrihi fi yaumil itsnaini Rabi'il Awwali. Nah, dalam kitab Manzuma Al-Urjuza, dalam nazam Urjuza disebutkan oleh Ibnu Abil Is Abdussalam rahimahullahu taala. Nah, dalam syair-syair tentang sirah nabawiyah. Nah, di situ meninggal dunia Rasulullah SAW belum sampai dalam 9. Artinya di situ sabda tersebut tetap berlaku walaupun fi'lun Nabi, perbuatan Rasulullah SAW tidak terjadi. Kalau sabda sudah dilakukan, perbuatan dilakukan, itu memang menjadi sangat kuat hadis tersebut. Karena hadis itu terbagi menjadi beberapa hal. Pertama, dalam qaul lisannya Rasulullah. Kemudian ada dalam fi'il. Rasulullah tidak melisankan, tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah.
Kemudian takrir apa yang ditetapkan oleh Rasulullah. Para sahabat ada yang dia sholat asar sebelum sampai Bani Quraidzah, padahal Rasulullah memerintahkan sampai Bani Quraidzah baru sholat asar. Kemudian Rasulullah menetapkan kedua-dua istihad tersebut sah. Kata Rasulullah SAW, itu takrir. Dan ada sunnah, ada bentuk hadis jibiliyah namanya, hadis tentang sifat daripada fisik Rasulullah SAW. Rasulullah mempunyai hajib, mempunyai alis yang itu hampir bersambung, yang sungguh tebal, wajahnya tidak lebar dan tidak sempit, agak sedikit lonjong, rambutnya kadang sampai di bawah telinga, itu namanya hadis jibiliyah. Nah, di situ kembali lagi kepada tanggal 9 dan 10 ini, dalam fatwa ulama Abdul Aziz bin Baz, dalam fatwanya seorang mufti kerajaan Saudi mengatakan baik dia melakukan tanggal 9 dan 10, atau dia melakukan tanggal 10 dan 11, atau dia melakukan tanggal 9, 10, 11. Intinya dia menyelisihi tidak boleh di tanggal Asyura saja, tanggal 10 saja. Nah, di situ tanggal 10 amat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi kira-kira yang dilakukan oleh seorang muslim sebelum kita masuk nanti selanjutnya? Di dalam bulan ini juga dianjurkan untuk banyak sedekah. Banyak sedekah. Banyak sedekah. Kenapa? Karena di setiap bulan-bulan haram, kalau sebelumnya kita ada udhiyah, artinya ayah bunda sudah mengumpulkan uang untuk berkurban, dan bulan-bulan sebelumnya ada bulan Ramadan, ada Rajab, di situ juga berinfak. Namun di bulan Muharram, bulan Syahrullah ini juga sangat ditekankan orang untuk bersedekah. Apakah harus ke masjid, Ustaz? Bisa ke masjid. Apalagi kita pembangunan ya Pak, di belakang pelebaran masjid, bisa ke masjid. Yang dicatat oleh malaikat, ibu ini, bapak ini sedekah di bulan Muharram untuk masjid itu, maka selamanya pahala itu terlipat gandakan. Padahal lipat ganda yang disebutkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, ila 700 dhifin. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Satu kebaikan dikali 700, wa ila ad'afi katsira, bisa sampai ribuan kali lipat, menjadi jutaan kali lipat daripada banyak sedekah yang disedekahkan. Lebih lagi itu di bulan-bulan yang haram, bulan yang di dalamnya kesucian seorang muslim, kesucian orang-orang soleh diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang dikerjakan olehnya. Banyak bersedekah. Tak perlu lagi mungkin kita gali tentang sedekah seperti apa, sudah sering kita sampaikan. Dan kemudian yang ketiga, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir, meningkatkan amal ini. Ini hadiah nih, gebiar yang Allah kasih nih. Zikir adalah satu hal yang sangat remeh. Kenapa remeh? Bukan bahasa saya remeh. Bahasa siapa? Ada enggak dalam hadis bahasa remeh? Remeh itu apa Pak? Ringan. Ringan, sedikit. Betul enggak? Orang bisa melupakan yang ringan tuh. Kadang-kadang ringan. Mohon maaf, ada ibu-ibu dikasih teri setengah on, mau tak diterima dia? Tak usah lah Bu, gitu. 1 kilo diterima dia tuh. Gitu. Kadang-kadang sesuatu yang remeh itu dilupakan, tak diinginkan maksudnya. Remeh sesuatu yang ini. Tercampak uang di jalan 2.000 rupiah, yang tak usah lah dicari balik. Coba yang campak 100.000, balik lagi tuh. Dari masjid tadi saya kehilangan duit, balik lagi tuh cari lagi. Kenapa? Karena sesuatu besar nilainya di mata ini. Tetapi di situ ada yang sangat remeh, zikir dengan lisan gratis, tak perlu bayar. Duduk saat ini, ayah bunda sekalian, selain daripada menyimak, gerakkan tangan, katakan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani, 2 kalimat remeh. Ini bahasanya mohon maaf, bukan bermaksud tidak sopan, tetapi ringan. Khafifatani, sangat ringan kalimat ini. Ala lisan, di lidah sangat ringan. Thaqilatani fil mizan, namun amat berat timbangannya di timbangan Allah Subhanahu wa taala, timbangan amal. Berat betul di sisi Allah. Apalagi kalau dia mampu mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu
yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dalam salat subuh dibaca 10 kali. Di setiap pagi dan petang dibaca 10 kali. Barang siapa yang mampu membaca 100 kali, maka tidak ada yang mampu menyaingi kemuliaannya di yaumil mahsyar kelak kecuali orang yang mendatangkan seperti tersebut, yang membacanya 100 kali juga, atau dia lebih daripada membaca 100 kali tersebut. Kalimat apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku, dan seterusnya. Di situ pahalanya amat luar biasa. Zikir. Nah, ini mengingatkan kembali pekan-pekan yang sebelumnya sudah kita bahas juga tentang zikir ini. Nah, berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah, zikirlah kepada Allah. Uzkur itu artinya ingatlah, zikirlah, sebut Allah. Lisan ketika menyebutkan zikir memperkuat hati. Nah, memperkuat hati, maka sebutkan. Zikir tersebut bukan hanya mengingat diam saja. Sudah berzikir, Bu? Sudah. Di mana? Dalam hati gitu ya. Ya, betul. Boleh mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hati, betul. Tetapi lisankan apa yang menjadi zikir tersebut, dan itu lebih mulia dan lebih afdal. Kemudian apa lagi? Di situ ada rahasianya lagi, yaitu taubat. Taubat. Nah, tobat. Tobat apa, Bu, artinya, Bu? Tobat itu apa artinya? Kalau tobat maksiat gitu ya. Kalau tobat itu apa artinya? Minta ampun, mengakui kesalahan dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qatadah mengatakan bahwasanya dia berkeyakinan dari dalil-dalil yang ada dibahas. Qatadah seorang tabi'in, termasuk daripada imamul mufassirin, seorang imam dalam hal tafsir. Kalau dibuka kitab tafsir maka disebut nama Qatadah, nama Qatadah disebutkan. Maka dia berkeyakinan dalam dalil-dalil yang sudah dikaji bahwasanya Adam alaihi salam itu bertaubat kepada Allah di tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Muharram. Dan merujuk kembali kepada hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dia melakukan taubat, introspeksi diri tanggal 10, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang telah berlalu dibimbing kemudian hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nikmat enggak kira-kira? Banyak sekali di bulan Ramadan taubat. Nah, di sesi acara nanti akan ada cerita tentang taubat juga nanti insyaallah. Baik, ini jamaah, ada beberapa hal tentang puasa, tentang sedekah, tentang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ilallah, dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam disebut dengan Awwahum Munib. Salah satu julukan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjuluki bukan kami tetapi langsung Allah di dalam Al-Quran. Awwahum munib, lahuwa awwahum munib. Sungguh Nabi Ibrahim itu peranginya sangat amat sungguh lembut. Nah, bisa seperti itu. Awwah itu di dalam Al-Quran ada kalimat awwah. Kami membaca di situ didapati ada bahasa yang itu lembut, rahim, kasih sayang, tetapi bahasa awwah itu kami dapati sangat lembut sekali. Yang menjuluki itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim yang sangat lembut seperti itu tidak melakukan maksiat, yang mengorbankan dirinya di hadapan Namrud yang dibakar tetapi tidak jadi dibakar. Di saat itu sudah ditawari oleh malaikat untuk kemudian memadamkan api, tetapi dia tidak mau dipadamkan api. Biarkan, aku tidak meminta kepadamu tetapi kepada Allah. Maka Allah mengatakan, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salama, jadikan dingin dan selamat. Karena kenapa dikatakan selamat juga? Kalau hanya dingin orang bisa beku, betul enggak? Api langsung jadi dingin, bisa beku enggak? Bisa beku. Tetapi bagi Nabi Ibrahim saat itu yang dilemparkan menggunakan manjanik tahu ayah bunda, seperti ketapel besar,
ditumpukan kayu-kayu bakar. Di saat itu Allah berfirman kepada api tersebut, kuni bardan wa salama, jadilah engkau api yang dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim yang seperti itu adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memikirkan kehidupannya, keluarganya, umatnya, masyarakatnya. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di dalam Nabi Ibrahim juga banyak ada uswah hasanah gitu ya, yang kemarin sempat kita ceritakan di saat khutbah Idul Adha tentang bagaimana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Sarah dan Hajar serta anaknya Ismail alaihissalam. Nah, di situ banyak kisah-kisah tentang seorang yang bertaubat. Ada kisah juga tentang seorang yang membunuh 99 manusia. Ada Pak? Sudah tahu? Ya, sudah tahu nih kisahnya. Dia datang kepada rohib, bertanya, kalau saya taubat diterima enggak? Rohib tersebut mengatakan, enggak mungkin Pak diterima, yang dibunuh sudah 99. Oh, kata penjahat ini, tanggung nih, ku genapkanlah. Genapkan dia, rohib itu dibunuh. Jadi 100 orang yang dibunuh. Genap Pak, 100 orang. Datang dia kepada seorang soleh yang dia dekat membawa daripada risalah kenabian. Maka di situ dikatakan, kalau aku tobat gimana? Kamu kalau bertobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pergilah ke tempat tersebut karena di sana banyak orang-orang soleh. Maka dia berjalan menuju hijrah. Sebelum sampai tempat tersebut meninggal dunia. Datang malaikat azab dan malaikat rahmat. Malaikat azab mengatakan dia belum sampai ke tempat sana, belum melakukan ibadah, saya yang mengambilnya. Malaikat rahmat mengatakan dia sudah berjalan menuju tempat taubat, saya yang mengambilnya. Allah utus dalam bentuk manusia. Dalam hadis yang sahih tentang kisah-kisah Qur'ani disebutkan Allah utus malaikat yang berbentuk manusia untuk mengadili dua malaikat yang saling bertengkar. Yang saling bukan bertengkar dalam kata yang kasar, tapi tidak sepakat. Ini dibawa kemana nih? Akhirnya diutus. Diukurlah jarak. Ternyata jarak kepada tempat yang taubat itu lebih dekat. Diampuni dia Pak. 99 tambah 1 100 orang yang sudah dibunuhnya. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang sengaja membunuh seorang muslim, seorang mukmin, tentu saja mungkin di antara 100 orang ini ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membunuh dengan sengaja, fajaza'u jahannam. Tak ada balasan lain kecuali jahannam. Sedangkan panas jahannam yang kita rasakan itu hembusannya sudah kita rasakan pada waktu zuhur. Apalagi saat ini ada kemarau. Tentu atas dosa-dosa manusia Allah tahan. Allah al-mani, Allah al-mumsik, Allah yang menahan daripada itu semuanya. Allah al-mumtir, Allah yang memberikan hujan dimanapun. Saat ini kita sedang dilanda beberapa tempat dengan kemarau atas perbuatan dan dosa-dosa manusia. Nah, di situ jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taubat adalah sesuatu yang sangat spesial Allah sediakan di bulan Muharram ini. Kalau yang sebelumnya hanya melakukan sholat di masjid cuma maghrib saja, cuma maghrib lah yang biasanya paling banyak ya kan, maka di situ akan dibangkitkan semangat kembali untuk sholat subuh berjamaah. Maka banyak sekarang ada kelompok-kelompok dibentuk pejuang subuh. Kenapa dibuat seperti itu? Karena banyak dalil-dalil yang mengatakan daripada salat subuh itu amat mulia. Barang siapa yang dia salat subuh bersama imam, nah, di situ banyak pahalanya seperti dia salat malam semalam suntuk misalnya, atau yang lain sebagainya. Dan Imam Hasan Al-Basri mengatakan di waktu subuh kenapa udara segar? Karena orang-orang munafik belum bernapas saat itu, belum keluar dari rumahnya. Maka udara yang disedot oleh kaum muslimin saat itu sangat segar karena udara yang dihembuskan dari kaum beriman. Masya Allah. Ini kata Imam Hasan Al-Basri. Saya pun ngeri juga nih kayak gini gitu kan. Berarti kalau saya tak pergi ke masjid sholat subuh, saya termasuk pula orang-orang yang tidak menghembuskan kebaikan dengan rasa keimanan, ya kan? Karena orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid cuma orang yang beriman. Nah, berbanggalah yang kita duduk
berbangga dalam rasa yang istiqomah tetap tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebut sebagai orang yang beriman yang memakmurkan masjid, dan kalimat di situ disebutkan innama. Kalau innama disebutkan artinya di situ sesungguhnya hanyalah, tak ada lain selain daripada orang itu. Innama. Apalagi solat, dua solat yang itu dihindari oleh orang munafik, solat subuh dan solat isya. Kenapa solat maghrib tidak? Solat maghrib masih agak terang, tapi solat isya itu dilakukan Rasulullah kadang-kadang tidur duluan, baru solat isya jam 10 jam 11 malam bersama para sahabat, malam hari diakhirkan solat isya. Nah, di situ orang-orang munafik tak nampak. Kenapa? Masjid Nabawi dulu tak pakai lampu. Jadi orang-orang munafik dia tidak akan pernah dijumpai di saat-saat salat isya. Salat subuh pun demikian. Fajar belum nampak naik menyingsing ke atas. Sedangkan salat zuhur, asar nampak orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Ada salat di masjid, tetapi salat-salat yang lainnya tidak. Maka di sini gerakkan tubuh untuk menjadi seorang pejuang subuh, pejuang asar, pejuang zuhur, pejuang maghrib, pejuang isya. Mohon maaf, kadang-kadang kita menyaksikan saat ini, bukan kadang-kadang nampaknya, memang seperti itu. Nah, betul enggak? Salat maghrib banyak sekali, salat isya berkurang di masjid lain. Sini ramai masih, alhamdulillah. Masjid lain itu Pak, mohon maaf, di dekat rumah saya pun ada masjid itu 2 shop itulah mantap tuh. Nah, 2 shop lah mantap tuh. Salat isya jangan harap 2 shop, 1 shop setengah lah mantap tuh. 1 shop aja kalau penuh bagus tuh. Nah, seperti itulah ibaratnya. Nah, ini perhatikan masalah solat, gerakkan tubuh untuk kemudian mendekati Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Kita buka tanya jawab, terpanjang betul kami cerita. Ada yang bertanya mungkin, ayah bunda? Ini daripada keutamaan atau fadilah daripada bulan Muharram. Siap insyaallah menyambutnya? Siap. Dan bentuk daripada taubat itu adalah introspeksi 1 tahun sebelumnya. Apa yang sudah dilakukan, apa yang belum. Semoga di tahun ini bisa dilakukan, dan itu salah satu bentuk taubatnya. Ada Pak, Bu? Aman semuanya? Ini terlalu paham sehingga tidak bertanya, atau tak paham sama sekali? Insya Allah yang pertama sangat paham, insya Allah. Baik Pak Ahmad bertanya juga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Apa saja kiranya poin-poin yang kita pikirkan? Pertama, apakah diri kita sudah penuh melakukan salat, karena itu tiang agama ya. Sudah penuh melakukan salat sebagaimana para salafus saleh terlebih dahulu. Mereka melakukan salat 17 rakaat wajib tambah 12 rakaat salat sunnah rawatib, jadi 29, tambah 11 rakaat salat malam, 40 rakaat. 40 rakaat ini bukan dilakukan oleh seorang ulama, tetapi dilakukan oleh orang-orang soleh sebelumnya. Introspeksi diri, selama ini saya macam mana ya? Salat berjamaah 5 waktu sudah ke masjid apa belum? Atau masih sering terlambat apa tidak? Kemudian sholat sunnahnya bagaimana, rawatibnya, dan sholat malamnya. Itu pertama. Yang kedua tentang bacaan Al-Qur'annya, sudah betul apa belum tahsin dan tajwidnya. Belajar, tingkatkan daripada bacaan-bacaan tersebut, karena akan dikatakan di hari kiamat kelak, Iqra warattil wa tarki kama turattil fid dunya. Tolong baca, ditartilkan sebagaimana engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilatak inda akhiril ayat taqra'uha. Sesungguhnya tempatmu di surga, sebagaimana Imam Khattabi juga mengatakan,
manzilah atau derajat surga sama dengan jumlah banyaknya ayat di dalam Al-Quran. Semakin dia banyak yang dihafal, semakin banyak yang dibaca, yang diamalkan, semakin pula dia tinggi di jannah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tentang pendidikan anak. Anak sudah dileskan matematika, bahasa Inggris, tengok bacaan Qurannya, atau hafal tak dia juz ammah, hafal tak dia juz 29, juz 1 dan yang lain sebagainya. Karena di situ Al-Quran adalah syafi', adalah pemberi syafaat kelak di hari kiamat. Tolong hiasi dia, tolong hiasi dia. Baju saja Pak, harga dari baju ada yang mahal. Outfit, anak-anak muda tahu ya outfit Pak, outfit. Ada yang topi harganya 30 juta, bajunya harga 15 juta, jam tangan nih 1 miliar, totalnya sampai 1,5 miliar semuanya. Outfit itu baju yang digunakan di dunia, tetapi baju yang akan digunakan bagi mereka yang membaca, mengamalkan, menghafal Quran kelak di akhirat adalah baju yang sangat istimewa Allah berikan kepada anak dan orang tuanya. Nah, maka dicek anak-anak, cucu-cucu apakah sudah menghafal Quran ataukah dia sudah baik bacaannya dan mengikuti dengan amal lainnya, sedekah sudah berapa banyak dan yang lain sebagainya. Masih banyak tak membicarakan yang lain atau yang lain sebagainya. Nah, di sini Allahu a'lam bishawab. Jam berapa masuk Isya, Pak? 31. Itu betul jamnya. Baik. Tidak ada lagi pertanyaan? Kalau tak ada, kami akan menyampaikan kepada jamaah sekalian. Tadi sudah minta izin sama Pak Haji Khotib. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mempunyai seorang teman, seorang murid di lapas, di penjara. Dia sudah keluar, artinya sudah selesai masa tahanannya. Orang tuanya sedang sakit, tidak bisa bekerja. Orang tuanya membuka kedai di salah satu tempat di dekat perkantoran, di kantor bupati, namun dia sedang sakit. Bapaknya, begitu pula ibunya hanya mengurusi di rumah. Di rumahnya itu sekarang dia ibaratnya untuk gula, minyak, beras itu pun kesusahan. Ini kami menghimbau kepada jamaah sekalian, karena dia baru dapat kerja, dia baru keluar belum sampai 2 pekan keluar, dan dia alhamdulillah sudah mendapat kerja. Dan tadi sudah saya pastikan dia dapat kerja di daerah Redang, membangun sebuah tempat ruangan, alhamdulillah. Artinya dia sudah mulai untuk berusaha, berusaha untuk mencari rezeki. Saya ingatkan dia untuk sholat, saya ingatkan dia untuk ikut kajian selama saya bisa ngajar ngaji di Pematang Rebah. Mak dia cerita mengeluhnya seperti itu. Orang tuanya ketika mendapatinya di rumah, padahal dia sudah berusaha mencari kerja, itu marah-marah karena tidak bisa mendatangkan rezeki. Kasihan betul orang ini. Maka ini kami menghimbau ayah bunda sekalian, jikalau memang ada keluangan rezeki atau bentuk apapun, bentuk beras kah atau yang lain sebagainya, akan kami sampaikan kepada orang ini dan bisa disampaikan kepada keluarganya. Baik kepada jamaah, mungkin selesai daripada sholat isya ini bisa disampaikan kepada Pak Yulizar atau kepada kami langsung sedekah tersebut. Semoga menjadikan dirinya kuat untuk tetap melakukan satu kebaikan dan hijrahnya tersebut. Nah, di sini satu hal yang harus dijaga kaum muslimin, salah satunya menghindarkan seseorang dari kefakiran. Karena fakir kadang-kadang dekat dengan kekufuran. Seorang mampu mencuri gara-gara anak, gara-gara istri tak bisa diberikan makan yang cukup, kadang-kadang seperti itu. Nah, ini ayah bunda sekalian, kami menghimbau untuk bisa meluangkan hartanya. Kami pun juga menyampaikan ini kepada kawan-kawan untuk bisa mengeluarkan barang beberapa rupiah ataupun bentuk daripada apa yang kami sebutkan tadi untuk menunjang kehidupan sehari-harinya saja, bukan hal-hal yang lain kami minta. Orang ini pun keluarganya tinggal di daerah terminal. Saya kenal sejak lama orang tersebut, dan saya pun berjumpa kembali ketika saya mengajar di daerah, di lapas di Pematang Rebah tersebut, di rutan gitu ya, di lembaga pertahanan. Baik, demikian mungkin
ayah bunda, semoga bisa dimaklumi, bisa mempersiapkan apa yang bisa disampaikan kepada orang ini, semoga berkah dan menambah daripada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.